Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita Anggas channel tentang literasi. Malam ini gue juga lagi ngobrol lagi sama Mariono, nerusin pembicaraan kita yang kemarin, bagaimana cara menulis skripsi hingga tuntas, konkret, tanpa basa-basi, jadi tercepat begitu. Kemarin kita udah ngebahas soal bagaimana cara mengajukan judul di DPA, terus kakak prodi biar gak kena mental, dibantai lagi, akhirnya gonta-ganti judul gak karuan kayak gitu. Oke, malam mau bahas atau ngobrolin tips nulis skripsi gak pakai ribet, gak pakai susah. Tuh sejauh yang lu jalanin kemarin sampai lulus tepat waktu, bahkan sampai jadi tercepat, itu gimana nih? Berbagi tips lah sama sahabat-sahabat kita yang mungkin hari ini sedang nulis skripsi, mungkin tahun depan akan nulis skripsi, dan untuk maba juga punya gambaran bahwa nulis skripsi itu sebenarnya enggak seheboh yang dibayangkan orang-orang gitu, enggak serumit dan membuat frustasi kebanyakan mahasiswa gitu, akhirnya sampai jadi depresi dan akhirnya bunuh diri kayak gitu gara-gara skripsinya ditolak. Terus itu ada kan kasus ya kayak gitu ya. Coba dah lu cerita aja nih, bagaimana tipsnya biar nulis skripsi nggak ribet gitu. Ya pada dasarnya ya semua apapun itu gak ada yang ribet ya ketika kita mempunyai keinginan yang kuat ya. Apalagi kita punya keinginan biar pengen cepat lulus gitu, biar gak jadi beban orang tua kan bahasanya kan ya. Kalau kita nunda semester lagi kan malah jadi beban orang tua. Oke, tipsnya ya, gue tuh menekankan kepada 3 ini sih tipsnya tuh. Setiap ada teman-teman yang nanya, gue pasti jawabnya 3 ini. Yang pertama yang kemarin sempat kita singgung kan ya, bahwasanya kita itu harus meluangkan waktu. Jadi gitu, meluangkan waktu bukan cuma apa ya, kadang kan kita ketika kita sibuk ya udah kita mencari waktu luangnya aja gitu, bukan meluangkan waktu gitu. Jadi yang pertama meluangkan waktu. Nah, meluangkan waktu sendiri, pokoknya kita harus bisa meluangkan waktu lah di kesibukan kita itu. Contoh gue sendiri pernah tuh saking pengennya nulis gitu. Untuk meluangkan waktunya sendiri, gue pernah menulis itu sambil roan. Ya kan di Sedayu kan tuh ya. Kan ada pembangunan ya kan, pembangunan Al-Muntaqo An-Nur 2 tuh. Jadi setiap malam tuh gue berangkat ke sana, teman-teman ya sama sambil bawa pakaian roan, tapi di tas gue selalu bawa buku referensi sama laptop gitu. Jadi kan ketika nyampe Sedayu ya, tempatnya di Sedayu sendiri. Ketika sampai Sedayu, ya udah dari maghrib tuh gue keluarin laptop, buku, gue tulis sambil ngisi ngeluangin waktu kan. Teman-teman lagi ngobrol, gue nulis. Ketika udah pikiran gue mentok, ya udah gue bantu teman-teman yang roan, yang ngaduk, ngecor gitu kan, segala macam. Nguli gitu kan ya, pindah nguli gitu kan. Terus setelah itu ya udah, kalau gue emang lagi males buat roan, lagi asik nulis, ya udah gue nulis dulu aja. Terus ketika udah mentok baru bantu teman-teman yang roan. Di situ juga banyak tuh teman-teman gue juga, ada si Andri, Kang Munir tuh kan. Gitu. Jadi gitu, gue pahitnya di situ sih. Itu ya sebuah pengorbanan juga gitu. Ya itu sih, jadi ngenes aja gitu kan, sambil roan, capek ya sebenarnya nggak ada yang capek kalau kita nikmatin gitu kan. Nah itu yang pertama, kita ngeluangin waktu. Yang kedua itu mengerjakan skripsi itu dengan ikhlas gitu, atau dengan niat yang baik. Nah pertama kali gue buat proposal ya, atau mengajukan judul, itu selalu gue niatin gini, gue pengen lulus cepet dengan nazar atau ini gue tuh nanti setelah gue selesai gue bakal bantu teman-teman gitu. Pokoknya setiap di doa gue selalu menyelipkan itu, ya Allah permudah penulisan skripsi saya agar saya bisa bantu teman-teman gitu. Itu yang selalu gue ini tuh dalam doa gue selipin kayak gitu. Ya alhamdulillah dalam setiap penulisan gue ya dipermudah gitu. Ya buktinya dengan ketika revisian, alhamdulillah cuma sekali gitu kan. Proposal revisi sekali ACC, terus mau munakosah revisi sekali langsung munakosah, habis munakosah revisi sekali langsung selesai. Alhamdulillah situ. Jadi kita juga jangan niat nulis skripsi bukan niat
cuma pengen lulus doang, tapi niat kan buat bantu teman-teman gitu. Kebaikan, ya. Iya betul. Nah itu sih, kalau Kang Jamal kan punya ini sendiri kan, nilai religius sendiri dalam membuat skripsi itu kan, itu benar sekali, itu tepat sekali. Nah itu yang poin kedua. Yang ketiga, ini kita jangan dianggap suatu revisian atau menulis skripsi itu sebagai beban. Ya udah, los aja, santai aja. Ya ketika ada revisian, ya udah kerjain revisiannya. Ya ngedumel ya pasti kan di awal doang gitu kan ya. Apa sih ini revisian terus ngeluh gitu kan ya. Di awal ya boleh ngeluh, cuma ya tetap kerjakan revisiannya. Ada revisian 5 misal, 1 kita kerjakan, santai aja. Oh revisiannya kayak gini. Nggak ada yang tahu, tinggal tanya gitu. Simple sih kalau gue. Nggak ada yang tahu ya tinggal tanya, pusing tinggal tanya, tapi tetap dikerjakan step by stepnya gitu. Itu sih sedikit tips nulis skripsi dari gua gitu, yang gua rasakan ya. Mungkin dari ini nih, dari senior nih, dari Kak Jamal sendiri nih, lu ya gimana sih waktu lu juga gitu, tips-tips buat menulis skripsinya? Oke, terima kasih. Itu ada 3 tips ya. Sebenarnya gue juga punya tips, cuman apa yang lo sebutin tadi Mar, itu 3-tiganya juga sepakat gitu. Cuman mungkin sedikit menambahkan ya, dari 3 itu tadi kan bener, luangkan waktu itu memang jadi faktor utama. Soalnya kalau kita ada prioritas utama itu akan jadi begitu. Target-target itu harus dibuat itu juga sama, gue juga melakukan hal yang meluangkan waktu. Tapi kayak gini kan, waktu itu kan gue disambi dengan kegiatan BEM, waktu itu masih jadi Presma. Nah itu kan gue nulis skripsi itu udah di semester 8 akhir, udah mepet-mepet baru ngerjain skripsi. KKN ya? Pas KKN pun juga adalah usaha untuk menopang tentang skripsi itu. Jadi gini, kan waktu di KKN itu kan kita KKN-nya offline 2 bulan hampir sebelum corona itu, sebelum ada surat edaran dari pemerintah penarikan semua KKN lah itu. Pas di KKN itu kita sudah sepakat satu posko itu jangan ada yang ngerjain skripsi begitu, artinya mengerjakan dengan laptop dan lain-lain. Nah, cara mengatasi itu gue bawa buku teori-teori tentang yang mendukung skripsi gue besok kayak gitu. Nah buku-buku teori itu kan gue baca. Kalau baca buku kan nggak mungkin ngapain sih lu baca buku, enggak, itu juga sama, cari waktu luang, artinya hal-hal yang memang bisa dicicil kayak gitu. Pas di BEM juga sama, waktu di kantor Dema biasa habis rapat, habis ngurusin ormawa nih gimana ke depannya udah selesai, gue baca buku teori begitu, baca teori dikit. Nah itu ya nggak banyak, artinya sekali duduk ya 2 lembar 3 lembar, nanti poin-poin yang ada ya distabiloin, dicatat, digaris bawahi. Itu kan ini penting nih buat nanti nulis. Itu kan artinya itu dalam hal meluangkan waktu kan gitu ya. Terus kalau lu mengerjakan skripsi karena ikhlas, gue pas ngerjain skripsi dengan motivasi pengen cepet, pengen beres, sudah selesai. Nanti ketika nggak jadi ya sakit hati. Gue pernah. Jadi pas lagi ngerjain skripsi itu, lagi galau nih ngerjain skripsi, revisi terus bener itu jadi beban dan lain-lain karena gue galau itu. Terus diskusi sama banyak orang. Ada teman gue bilang kayak gini, lu kalau ngerjain skripsi coba karena Allah gitu. Ini bener-bener menekan. Tadinya pas di situ gue sadar, iya ya, ini gue ngerjain skripsi nggak ada niat lain gitu. Artinya dari situ gue merubah mindset dan harus karena dasar kebaikan gitu. Nah ini yang jadi garis bawahnya adalah Pak Prof Mustaqim, salah satu dosen kita juga. Beliau pernah waktu di kelas tuh, kalau kalian ngerjain skripsi coba ditambah dengan riado kalau bahasa teman-teman pesantren, atau mungkin mujahadah, tirakatan begitu. Itu harus kayak gitu, entah dari zohirnya atau dari usaha kita baca buku, cari data, juga usaha batin, artinya kita juga dengan kedekatan kita gitu. Artinya ya nggak apa-apa, kan kadang orang mikir alah lu mah sholat juga buat skripsi doang, nggak apa-apa daripada nggak sama sekali kan gitu. Nah ini ternyata ada landasannya. Beliau pernah bilang gini, kenapa Sahih Bukhari itu masih relevan sampai saat ini? Karena Imam Al-Bukhari waktu nulis kitab itu itu beliau satu hadis mandi, sholat 2 rakaat setiap satu nulis hadis itu. Nah itu kan jadi motivasi ikhlasnya beliau, dari motivasi batinnya itu. Nah dari situ gue mikir iya ya, yaudah, artinya pas setiap nulis itu gue kadang habis nulis skripsi malam,
selesai ya udah gue sholat begitu. Ini bukannya kita mau ya, ini berbagi tips. Coba teman-teman kita mengajak kalau emang ini ternyata teman-teman bisa melakukan ini, itu ada keikhlasan nulisnya itu sepakat gue. Terus yang ketiga, kalau lu bilang revisi itu bukan beban, kalau gue adalah revisi itu adalah suatu kenikmatan kayak gitu. Jadi ketika kita direvisi, ambil aja hikmahnya. Ini kenapa sih gue direvisi? Oh ternyata tulisan masih gini, ternyata teorinya belum masuk dan lain lah. Ketika kita berpikir merubah mindset, membalikan pikiran negatif kepada hal-hal positif, itu akan relax. Dan ternyata revisi-revisi yang kita lakukan selama ini itu bisa menjadi mutu kita. Artinya ke depan setelah skripsi, dari cara kita menganalisis bacaan dari buku-buku atau mungkin menganalisis sosial dan lain-lain, itu terbuka mindset. Coba kalau seandainya skripsi asal ya udah yang penting nulis, dosen ACC pas di sidang monokosa dibantai dan lain-lain, itu lain cerita. Artinya ketika revisi ini terus kita lakukan, dan itu jadi kualitas kita tersendiri, belajar bagaimana cara berliterasi dengan baik. Nah kalau itu udah bisa kita resapi, ke depan enak kayak gitu. Entah nanti ketemu tesis lebih parah lagi kan kayak gitu kata dosen. Nantinya jangan kapok mas nulis kayak gitu. Sampai digituin sama gue 11 kali. Revisi itu 11 kali ya. Sama wakil rektor 3, kebetulan beliau juga fokus di bidang penulisan riset dan lain-lain. Artinya memang udah mumpuni lah ya. Mumpuni di bidangnya. Beliau Pak Ahmad Syahbul Mila MA selaku wakil rektor 3 IKI Anur Jakarta kayak gitu. Itu luar biasa beliau. Bahkan teman-teman mahasiswa mikir jangan sampai gua ketemu beliau ketika jadi pembimbing. Soalnya memang kayak gitu beliau, artinya perfeksionisnya itu kuat gitu. Nah, itu menjadi bekal kita di S1 ini. Kalau gue menanggapinya bahwa ini tuh bukan beban sebenarnya. Ini tuh harusnya kita melewati itu. Soalnya apa? Kita butuh soalnya. Nanti ke depan mindset kita dengan berliterasi, dengan cara membaca situasi, membaca literasi dan lain-lainnya itu terbuka. Artinya ada peningkatan kualitas dari situ. Itu sih. Itu ini ya, tips untuk menulis skripsi agar gak pakai ribet sebenarnya. Gak pakai ribet ya. Ribet. Di bawah santai kan. Asal kita bisa memutar mindset kita yang memang ternyata skripsi itu beban menjadi suatu kenikmatan, itu bisa mudah. Kalau udah cinta kan gitu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tai kucing rasa coklat gitu. Itu kalau udah cinta kan gitu. Skripsi itu nikmat bukan beban begitu. Jadi garis besarnya adalah cinta dengan literasi, dengan skripsi. Apalagi kalau teman-teman sudah bacaannya itu tertata gitu, dari semester 2 sampai semester 8 itu baca bukunya tekun, terus berbaur dengan orang-orang di organisasi juga main, artinya bisa menganalisis sosialnya juga oke, udah enak itu. Literasi nulisnya juga main, wah di semester 8 dia udah tinggal nulis, nggak usah lagi belajar metode penelitian, metode penulisan dengan baik dan benar dan lain-lain kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Nah terus ini yang kedua, cara mengatasi hal-hal yang menghambat penulisan skripsi.